Kemudian berikutnya, hadis tersebut juga diriwayatkan Imam Muslim tanpa adanya tambahan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang senantiasa menyucikan menyebut nama Allah Al-Malik di sisi tiang ars. Gitu Bu ya. Jadi dari sekarang nih amalkan nih ayat kursi ya. Kalau sulit menyebut ayat kursinya ya Al-Malik, 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 Al-Malik ya. Hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Dzar Junduh bin Junadah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia menceritakan, aku pernah mendatangi Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau sedang di masjid. Masjid apa maksudnya, Bu? Masjid Nabawi. Lalu aku duduk di muka beliau. Lalu aku duduk, maka beliau bertanya, "Hei Abu Dzar, apakah engkau sudah sholat?" Jadi Nabi itu bertanya kepada sahabatnya, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. "Hei Abu Dzar, apakah engkau sudah sholat?" Jadi Nabi sudah ada di masjid, sementara Abu Dzar baru datang. Ya. Belum, jawab Abu Dzar. Kemudian berdiri dan kerjakanlah sholat, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian lanjut Abu Dzar, aku bangun dan mengerjakan sholat. Setelah itu aku duduk lagi. Kemudian beliau bertanya, "Hei Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan yang berwujud manusia dan jin." Ingat Bapak Ibu, setan itu bisa berwujud manusia dan jin. Nah, ini perhatikan ya. Lalu kutanyakan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada setan yang berwujud manusia? Ya, kalau ibu ditanya, apakah ada setan yang berwujud manusia? Nah, ini Abu Dzar nanya kepada Rasulullah, apakah setan bisa berwujud manusia? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berarti ada ya. Lalu katanya lagi, ya Rasulullah, apakah sholat itu? Nah, beliau bersabda, sholat adalah kebaikan yang ditetapkan. Barang siapa yang menghendaki boleh mengerjakan sedikit, dan barang siapa yang menghendaki boleh mengerjakan banyak. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini. Abu Dzar nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah setan yang berbentuk manusia? Beliau jawab, ada atau ya. Kemudian beliau nanya Abu Dzar ini kepada Rasulullah SAW, apakah sholat itu? Apa itu sholat? Maka dijawab oleh Rasulullah, sholat adalah kebaikan yang ditetapkan. Jadi kebaikan yang ditetapkan artinya kewajiban. Barang siapa menghendaki boleh mengerjakan sedikit. Kayaknya ibu memilih ya bapaknya. Kuring sarua. Barang siapa yang menghendaki sedikit maka sedikit saja. Kayak orang masuk saetik sholat tentunya. Dan barang siapa menghendaki boleh mengerjakan banyak. Jadi sholat itu tanpa batas, Bu. Boleh. Ya. Dikecualikan hanya 2 waktu yang dimakruhkan untuk sholat, yaitu setelah subuh sampai keluar matahari dan setelah asar sampai terbit matahari. Pantesan atau ibu-ibu yang bapak-bapaknya lamun sholat teh lamun asar di sedikit ke maghrib supaya menang sholat terus gitunya. Itu sholat. Atau lamun subuh di sedikit ke berang. Iya. Lebih lanjut kutanyakan, kemudian apakah puasa? Jadi Abu Dzar ini sok celemeng, segala ditanyakan punya. Apakah puasa? Beliau menjawab, suatu kewajiban yang pahalanya mencukupi dan di sisi Allah terdapat tambahan pahala. Kutanyakan lagi, lalu apa yang dimaksud dengan sedekah? Beliau menjawab, sedekah itu adalah ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Sampai berapa kali? 700. Kalau puasa berapa kali pahalanya? Tak terhingga. Kalau sholat kewajiban yang pahalanya nggak usah ditanya kan gitu. Kalau yang ditetapkan itu nggak usah ditanya. Jadi kalau sholat pahalanya nggak usah ditanya, kalau sedekah, kalau puasa tidak terhingga saking banyaknya, kalau yang namanya sedekah
disebutkan berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian kutanyakan lagi, apakah itu sedekah? Sedekah ibadah yang dilipatkan dan lipat gandakan pahalanya. Kemudian aku nanya lagi, kata Abu Dzar, lalu mana di antara sedekah itu yang lebih baik? Jadi nanya, kalau berlipat pahalanya, mana yang lebih baik? Kemudian beliau menjawab, yaitu sedekah yang diberikan oleh orang yang sedikit hartanya atau sedikit yang diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang miskin. Jadi sedekah yang paling baik itu adalah orang miskin kepada orang miskin. Itu sedekah. Makanya kita tinggal di suka miskin, makanya kudu suka sedekah. Karena sedekahnya luar biasa. Jadi sedekah yang baik itu orang yang sedikit hartanya itu disebut kismin, miskin ya, kepada orang yang kismin, kepada yang miskin lagi. Kutanyakan lagi, siapakah nabi yang paling pertama? Beliau menjawab, Nabi Adam. Kutanyakan lagi, nabi yang bagaimana? Ia itu, hanya Nabi Adam itu bagaimana? Beliau menjawab, ia adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, siapa yang dimaksud? Nabi Adam berbicara langsung oleh Allah di mana? Dekat di surga. Waktu itu ibu bapak ya di mana? Di alam ruh. Jelas Bu, ulah teuing di alam ruh. Ya. Ya Rasulullah, berapakah rasul yang diutus? Jadi Abu Dzar nanya. Kemudian Rasulullah menjawab, secara keseluruhan mereka berjumlah 313 lebih. Suatu jumlah yang banyak, 313 lebih. Itu Rasul. Kalau Nabi ada berapa? 240.000. Kalau Nabi 313 ya. Lebih. Disebut lebih artinya wallahu alam lebihnya berapa. Di lain kesempatan Nabi mengatakan mereka berjumlah 315 orang. Jadi jangan sampai disalahkan kalau ada siswa yang ditanya berapa orang Rasul, ada yang nyebut 313, benar. Ada yang nyebut 315, benar. Ya. Kutanyakan lagi, ya Rasulullah, ayat apa yang paling agung yang telah diturunkan kepadamu? Ya, Nabi menjawab, ayat kursi. Tiada ilah melainkan hanya Allah yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya pada bab Fadailul Quran, yaitu keutamaan Al-Quran, dan juga di dalam kitab Al-Wakalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah memberikan tugas kepadaku untuk menjaga zakat bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Lalu ada seseorang yang mendatangiku seraya meraup makanan dengan kedua tangannya. Maka aku pun segera menangkapnya seraya aku katakan, akan aku laporkan kamu kepada Rasulullah. Orang itu berkata, biarkanlah aku mengambilnya, sesungguhnya aku membutuhkannya dan aku mempunyai banyak keluarga dan aku punya keperluan yang sangat mendesak. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan ceritanya, kemudian aku pun membiarkannya hingga pada keesokan harinya. Ya Rasulullah, keesokan harinya Rasulullah SAW berkata, hei Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam? Lanjut Abu Hurairah, ya Rasulullah, ia mengadukan kebutuhannya yang sangat mendesak dan keluarganya yang banyak. Maka aku merasa kasihan kepadanya dan aku biarkan ia berlalu atau dilepaskan. Beliau bersabda, sesungguhnya ia telah membohongimu dan akan kembali lagi. Aku tahu bahwa orang itu akan kembali, lalu berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa ia akan kembali, kemudian aku pun mengintainya. Ternyata ia datang dan meraup makanan lagi. Lalu aku pun menangkapnya kembali dan kukatakan akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah. Maka orang itu pun berujar, biarkanlah aku mengambilnya, sesungguhnya aku benar-benar terdesak oleh kebutuhan dan tanggungan keluarga. Aku tidak akan kembali. Maka aku pun kasihan dan aku biarkan ia berlalu. Dan pada keesokan harinya Rasulullah SAW berkata,
Hei Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawanmu tadi malam? Katakan, ya Rasulullah, ia mengandungkan kebutuhannya yang sangat mendesak dan keluarganya yang banyak. Maka aku segera kasihan kepadanya dan aku biarkan ia berlalu atau dilepaskan. Beliau bersabda, sesungguhnya ia telah membohongimu dan ia akan kembali. Kira-kira siapa, Bu? Setan menggoda kepada Abu Zar. Dan ternyata setan itu takut kalau dihadapkan kepada Rasulullah. Baik Bapak Ibu, sudah habis waktunya sampai jam 7. Ada 2 ayat lagi yang belum sempat kita baca terjemah dan tafsirnya. Insya Allah mudah-mudahan besok diberikan panjang umur, kita masih bisa untuk melanjutkan membaca tafsir tentang ayat kursi ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan membaca tafsir dan terjemahannya. Karena apa? Ternyata banyak sekali yang belum kita tahu dibanding yang sudah kita tahu. Insya Allah. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita membaca zikir, wirid, dan juga sholawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi yusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد لا إله إلا الله الملك المبين محمد رسول صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على المؤمن أحمد المصطفى